Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi dengan Bu Warda pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 6. Nah, di sini Ibu akan melanjutkan materi bab 2, yaitu tentang Sunan Ampel, yang beliau wafat pada tahun 1479 Masehi. Sebelumnya, kita sudah belajar mengenai Sunan Maulana Malik Ibrahim, atau biasa dikenal dengan Sunan Gresik. Kompetensi dasar. Nah, yang pertama adalah menganalisis biografi Sunan Ampel dan perannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Yang kedua yaitu mengorganisasi kembali peran Sunan Ampel dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Yang pertama, biografi Sunan Ampel. Yang kedua, peran Sunan Ampel dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Yang ketiga, sikap positif dalam pribadi Sunan Ampel. Sebelum Ibu menjelaskan tentang biografi Sunan Ampel, Ibu akan mengulang kembali apa itu Wali Songo. Ayo, apakah ada yang tahu? Wali Songo adalah 9 wali yang merupakan tokoh penyebar Islam di Indonesia. Nah, Sunan Ampel ini adalah salah satu dari Wali Songo. Sunan Ampel dikenal dengan Raden Rahmat. Nama aslinya adalah Sayyid Ali Rahmatullah. Ayahnya bernama Syah Ibrahim As-Samarkandi, seorang ulama asal Samarkand, Asia Tengah. Ibunya seorang putri raja bernama Candrawulan dari Kerajaan Champa, Kamboja. Jadi Sunan Ampel atau Raden Rahmat berasal dari Champa, Kamboja, salah satu negara di Asia Tenggara. Yang pertama adalah datang ke Pulau Jawa. Raden Rahmat atau Sunan Ampel datang ke Pulau Jawa bersama ayah dan saudara tuanya, yaitu Ali Murtado dan Raden Burereh yang sebelumnya tinggal di Champa. Mereka datang bersama sejumlah kerabat. Kedatangannya ke Pulau Jawa diperkirakan pada tahun 1440 Masehi. Undangan Raja Kerajaan Majapahit. Nah, Sunan Ampel atau Raden Rahmat, beliau diundang oleh Prabu Sri Kertawijaya, yaitu seorang raja Kerajaan Majapahit. Beliau ditugaskan untuk memperbaiki perilaku masyarakat Majapahit yang konon saat itu mengalami kemunduran dan kemerosotan moral. Kedatangan rombongan ke Majapahit juga dikarenakan adanya hubungan keluarga antara ibunya dan istri Sri Prabu Kertawijaya, yaitu Dewi Darawati, yang juga berasal dari Champa, Kamboja. Yang ketiga, Raden Rahmat menjadi Bupati Penguasa Surabaya. Nah, setelah beberapa lama, Raden Rahmat atau Sunan Ampel menikah dengan Nyai Ageng Manila, yaitu Putri Tumenggung Arya Teja, Bupati Tuban yang juga cucu dari Arya Lambusura, Raja Surabaya yang Muslim. Nah, dari pernikahannya itulah lahir anak dan cucu yang menjadi generasi penerus dakwahnya. Begitu pula dengan hubungan kekerabatannya dengan penguasa Surabaya, yaitu Arya Lembusura. Pada gilirannya membawa Raden Rahmat atau Sunan Ampel menjadi bupati, penguasa Surabaya. Kedudukan inilah yang memberikan peluang bagi beliau untuk melakukan penyebaran Islam secara luas dan merintis pembangunan kota Surabaya. Dalam perjalanan dakwahnya, Sunan Ampel juga membangun masjid dan pesantren yang menjadikannya sebagai pusat pengkaderan mubalik yang disebar ke daerah lain di Pulau Jawa. Gelar Sunan yang diperuntukkan kepada beliau diberikan karena kedudukannya sebagai Raja atau Bupati Surabaya dan sebagai guru suci di Duku Ampel yang memiliki kewenangan melakukan baiat bagi para santrinya.
Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 Masehi di Demak dan dimakamkan di samping Masjid Ampel, Kota Surabaya. Nah, selanjutnya yaitu peran Sunan Ampel dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Sebelumnya kita sudah belajar tentang biografi, selanjutnya kita belajar tentang peran. Di sini ada 3 peran. Yang pertama, membentuk jaringan kekerabatan dalam menyebarkan Islam. Yang kedua, melakukan perubahan menuju tradisi bernilai keislaman. Dan yang ketiga, membangun masjid dan pesantren sebagai pusat penyebaran Islam. Yang pertama yaitu membentuk jaringan kekerabatan dalam menyebarkan Islam. Dalam mengembangkan agama Islam, Sunan Ampel punya peran penting dalam membentuk jaringan kekerabatan melalui perkawinan para penyebar Islam dengan putri-putri penguasa kerajaan Majapahit. Nah, strategi inilah yang menjadikan Islam lambat laun semakin kuat dan mendapatkan dukungan dari para penguasa. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menguatkan Islam lewat pernikahannya dengan istri-istri beliau yang berlatar belakang dari berbagai suku dan agama. Yang kedua adalah melakukan perubahan menuju tradisi bernilai keislaman. Masyarakat pesisir utara Jawa adalah masyarakat yang hidup dalam tradisi dan budaya yang turun-temurun. Dalam dakwahnya, Sunan Ampel membawa ajaran Islam yang disampaikan dengan cara-cara damai, moderat, toleran, dan menyesuaikan tradisi masyarakat yang telah ada mengandung nilai-nilai Islam. Nah, contohnya, sebelum kedatangan para penyair Islam, orang-orang Majapahit mengenal upacara peringatan terhadap orang mati, yang disebut dengan soddo. Sebuah upacara peringatan atas kematian seseorang pada tahun ke-12. Setelah kedatangan penyair Islam Campa yang dipelopori Sunan Ampel, penduduk Majapahit mulai memperingati tradisi kenduri dan memperingati kematian seseorang pada hari ke-3, ke-7, ke-40, ke-100, dan ke-1000. Dalam prakteknya, masyarakat berkumpul mendatangi keluarga yang ditinggal. Lalu acara tersebut diisi dengan zikir, tahlil, dan doa. Nah, tradisi keagamaan ini bukanlah berasal dari ajaran Hindu-Buddha, tetapi merupakan tradisi keagamaan Muslim Campa yang dikenalkan oleh Sunan Ampel. Yang ketiga, yaitu membangun masjid dan pesantren sebagai pusat penyebaran Islam. Masjid Ampel merupakan bangunan tempat ibadah yang menyimpan nilai sejarah. Arsitektur masjidnya memadukan arsitektur Hindu-Buddha dan Hasanah Islam untuk kepentingan dakwah. Seperti anak-anak lihat di situ, model atau tumpang pada masjid menggambarkan adanya akulturasi budaya Islam dan Hindu-Buddha. Tiang-tiang masjid pun masih kokoh hingga sekarang. Nah, selain Sunan Ampel membangun masjid, beliau juga membangun pesantren, yaitu tempat mengajarkan murid-muridnya membaca Al-Quran, syariat, dan tasawuf. Di tempat pesantren ini pula, beliau mengkader para santri-santri yang akan melanjutkan dakwah Islam. Di antaranya yaitu Sunan Giri, Raden Patah, Raden Kusen, Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan tokoh-tokoh lainnya. Nah, ajaran beliau banyak dikenal dengan istilah falsafah limo atau tidak melakukan 5 hal. Apa saja itu? Yang pertama yaitu dalam bahasa Jawa dikenal dengan istilah moh main atau dalam bahasa Indonesia yaitu artinya tidak berjudi. Yang kedua, moh ngombe atau dalam bahasa Indonesia berarti tidak mabuk-mabukan. Yang ketiga, moh maling. Dalam bahasa Indonesia berarti tidak mencuri.
Yang keempat, muhmadat, yaitu tidak mengisap candu atau obat-obat terlarang. Yang kelima yaitu momadon atau tidak berzina. Ibu ulangi, yang pertama mau main, mau ngombe, mau maling, mau madat, mau madon. Yang artinya dalam bahasa Indonesia tidak berjudi, tidak mabuk-mabukan, tidak mencuri, tidak mengisap candu, dan tidak berzina. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan belajar sikap positif dalam pribadi Sunan Ampel. Ibu cukupkan sekian agar anak-anak bisa mengulang pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan. Jangan lupa untuk dipahami dan diulang kembali materi pelajaran sejarah kebudayaan Islam bab 2 yang sudah Ibu jelaskan. Syukron anak-anak. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan atau penjelasan Ibu yang terlalu cepat, bisa ditanyakan melalui WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.